Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Luluul Munfatirah, mahasiswa PPG Darjab Angkatan 1 tahun 2023, mata pelajaran Al-Quran Hadis 1.2. Uin Sayyid Rahmatullah Tulungagung. Video pembelajaran ini saya buat untuk melengkapi tugas PPG LK 5C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis materi surah Al-Fatihah. Disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu melafalkan, menghafal, memahami, mengkomunikasi arti dan isi kandungan surah Al-Fatihah beserta teks secara tekstual dan kontekstual agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembelajaran melafadzkan dan menghafalkan surah Al-Fatihah agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Alur tujuan pembelajaran, siswa membaca surah Al-Fatihah dengan fasih dan benar, mengartikan surah Al-Fatihah dengan benar, menghafal kandungan surah Al-Fatihah dengan benar, dan menghafal surah Al-Fatihah dengan benar. Selamat mengikuti. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita ya tentang surah Al-Fatihah. Anak-anak tahu Al-Fatihah artinya apa? Ya, Al-Fatihah artinya pembukaan atau pembuka. Surah Al-Fatihah biasanya kita baca waktu apa saja? Ayo. Oh iya, satu, waktu sholat. Betul, sholat itu harus memakai surah Al-Fatihah. Apalagi? Ya, selesai berdoa. Biasanya juga menggunakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surat urutan pertama di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita membuka Al-Quran, yang pasti yang pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu surah Al-Fatihah tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran yang berarti induknya Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga dinamakan Ashabul Masani yang artinya 7 yang berulang-ulang. Nah, maksud yang berulang-ulang di sini adalah surah Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Apakah kalian tahu berapa kali kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Ya, surah Al-Fatihah dibaca 17 kali dalam sehari semalam. Seperti sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi, jumlah kita membaca surah Al-Fatihah itu ada 17 kali. Kemudian, surat Al-Fatihah dipandang penting dalam sholat karena termasuk rukun sholat. Sholat dianggap tidak sah karena apabila pembacanya tidak membaca surah Al-Fatihah. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, isi kandungan surah Al-Fatihah, lebih baiknya kita menyimak
surat Al-Fatihah dan membacanya bersama-sama beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu tadi bacaan surah Al-Fatihah dan beserta artinya. Sekarang kita belajar unsur-unsur pokok yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ada 4 unsur-unsur pokok yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua ibadah, yang ketiga hukum-hukum, yang keempat kisah-kisah orang terdahulu. Di mana keimanan di sini ditegaskan di dalam ayat kedua, yaitu bahwa segala puji dan syukur, ucapan syukur atas suatu nikmat itu hanya bagi Allah. Kemudian ibadah. Ibadah di sini ditegaskan di dalam ayat kelima, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sekarang yang ketiga adalah hukum-hukum. Nah, hukum-hukum di sini ditegaskan di dalam ayat ke-6 dan ke-7. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian yang terakhir adalah kisah-kisah orang terdahulu. Nah, kisah-kisah orang terdahulu di sini sebagian besar memuat kisah para nabi dan kisah orang-orang terdahulu yang menentangnya. Pada ayat ke-7, yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat adalah para nabi, para shodiqin, para syuhada, dan sholihin. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah tahu bacaan surah Al-Fatihah beserta artinya dan tentang gambaran tentang rangkuman surah Al-Fatihah, sekarang saatnya Bu Guru memberikan tugas ya. Nah, tugasnya adalah mengamati gambar berikut dan beri penjelasan terkait gambar berikut. Tugasnya kelompok ya, ditulis di buku tulis kalian. Minggu depan, Ibu akan meminta jawaban kalian dan presentasi ke depan. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.